Di depan rumah, di lantai depan pintu, kalian tahu nggak? Si Damar sama Sinta itu menemukan ada tumpukan kotoran. Ya kalau kotoran anjing atau kotoran kucing itu mending ya, wajar gitu kan di kompleks perumahan. Ini kotoran manusia, Lur. Mana itu gede banget katanya. Ih. Assalamualaikum sedulur, Maturnuun sudah klik video ini, balik lagi sama Nyong Nafa. Hai. Lur, kalian tahu nggak sama fenomena mistis poltergeist? Itu loh, yang benda-benda di sekitar itu tuh pada gerak-gerak sendiri. Ternyata fenomena itu tuh beneran ada, Lur, bukan cuma di film aja. Soalnya ada nih Lur, sedulur dari Cirebon yang nama samarannya itu Damar, yang ngirim cerita kalau katanya dia sama istrinya itu pernah diganggu sama fenomena poltergeist itu. Di mana benda-benda di rumahnya itu pada gerak-gerak sendiri, bahkan sampai melukai mereka secara fisik. Ih, ngeri banget lah pokoknya. Kalian penasaran kan sama video ini? Yuk, langsung aja kita check it out. Kejadiannya ini pas sebelum COVID Lur, ketika si Damar ini baru menikah dengan istrinya yaitu Sinta. Nah mereka ini tinggal di sebuah kontrakan karena memang belum punya rumah sendiri Lur. Lokasinya itu di kompleks biasa yang memang cukup rengket gitu sama rumah-rumah warganya. Model rumahnya itu kayak rumah-rumah biasa yang memang disewain, jadi tuh vibes-nya benar-benar nyaman seolah-olah kayak di rumah sendiri gitu Lur. Nah habis itu si Damar ini membuka semacam kayak coffee shop kecil-kecilan di kontrakannya. Dan pelanggannya itu memang kebanyakan sama temen kampusnya si Damar. Mereka kayak suka main, suka nongkrong gitu di sana. Nah makin lama kan makin rame ya coffee shopnya si Damar. Biasalah ya, kalau anak muda pada nongkrong itu kan pasti gitar-gitaran, ngobrol-ngobrol, bercanda-canda, karaokean sampai malam gitu kan. Pada saat itu Damar sama istrinya ya udah fine-fine aja gitu kan. Bahkan kata Pak RT setempat itu juga ya udah biarin aja gitu. Bahkan Pak RT-nya tuh seneng karena kompleksnya itu jadi rame, gak sepi mencekam gitu Lur. Tapi yang namanya bertetangga dan notabene si Damar sama istrinya ini adalah penghuni baru gitu kan. Ada aja ya Lur ya warga yang kurang suka nih sama rame-rame dan berisik-berisik yang ada di coffee shopnya si Damar. Jadi udahlah ya biar gak kenapa-kenapa demi kehidupan yang harmonis dan damai gitu ya. Damar pun akhirnya mengalah. Terus dia bilang lah sama teman-temannya kayak bikin peraturan gitu. Pokoknya setiap udah jam 10 malam itu dipelanin suaranya. Jadi kan coffee shopnya itu tutupnya jam 12. Kalau misalkan kalian masih pada mau nongkrong ya udahlah yang tenang lah ya, yang tertib jangan ribut-ribut gitu. Untungnya bocahan itu pada nurut Lur. Nah sampai suatu hari ya nggak tahu kenapa tetangga sekitar rumah itu malah ada yang ngelunjak gitu. Udah diturutin jam 10 tenang gitu ya, tapi malah ngelunjak Lur. Minta sampai jam 8 aja berisik-berisiknya. Kan kesel ya Damar sama temen-temennya. Kalau misalkan dibatasin cuma sampai jam 8 ya bocahan juga pada males buat main di sana. Cuman lagi-lagi Damar ini mengalah dan minta pengertian sama temen-temennya. Tapi ya Lur ya, malah si tetangga itu tuh, satu tetangga itu tuh malah berulah. Tahu nggak? Setiap jam 8 malam itu pasti si tetangga ini tuh nyetel musik kenceng banget Lur. Udah begitu musiknya tuh bukan musik-musik yang indie anak muda gitu, tapi musik dangdut. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kan kalau misalkan pakai volume yang keras juga kan mengganggu sekitar juga kan. Dan bocahan anak-anak muda yang pada di coffee shopnya Damar juga jadi pening gitu. Setiap jam 8 malam tuh ada jeduk dangdutan. Bayangkan, akhirnya tersulut kan emosinya si Damar sama teman-temannya. Udahlah kita abaikan aja kesepakatan yang kemarin yang sampai jam 8 malam doang. Udah kita sekarang labas aja sampai jam 12 sampai tutup. Bodoh amat berisik-berisik. Dan abis itu kalian tahu nggak? Si tetangga itu tuh diem Lur. Kayak tiba-tiba aja menghilang dari peredaran dunia ini. Nah dari situlah kemudian suasana di kontrakan itu tiba-tiba berubah Lur. Tiap malam itu tuh jadi hawanya itu kayak panas gitu. Ya emang sih ya Cirebon itu mau kapan aja tuh rasanya sumuk panas gitu kan. Tapi kalau malam itu biasanya nggak sepanas itu. Dan ini nih tiba-tiba perabotan di rumahnya si Damar sama Sinta itu tuh suka pada gerak-gerak sendiri Lur. Iya si poltergeist itu. Cuman si Damar sama Sinta itu kayak masih santuy aja gitu. Masih berusaha tenang. Malah sama si Damar itu ditantangin setiap ada benda-benda gerak itu dibilang terus aja terus gitu.
Tapi justru itu malah bikin si merekanya itu tuh makin tertantang loh. Jadi gini, setiap hari Jumat kafe itu kan tutupnya jam 10 malam, lebih awal gitu tutupnya. Nah pada saat itu sekitar jam 9 dan si Damar ini sama satu temannya namanya Joni itu lagi asik nongkrong kan di coffee shop. Sambil si Damarnya itu nyambi buat closingan. Nah terus tiba-tiba si Sinta istrinya Damar itu teriak dari dalam rumah kenceng banget luar, manggil-manggil suaminya. Panik tuh kan, langsung si Damar itu masuk ke dalam rumah buat ngecek istrinya, bahkan si Joni juga ikut karena kan juga ikut panik ya. Ternyata kalian tahu gak lur, pintu toilet di rumah mereka itu gerak-gerak sendiri lur, buka nutup. Dan mereka bertiga itu benar-benar ngelihat jelas banget itu pintu gerak-gerak sendiri padahal gak ada orang di dalamnya. Udah gitu mereka semua ini pada ngedengar ada suara cekikikan dari dalam toiletnya. Habis itu pintunya makin kencang buka nutupnya. Ceklak. Akhirnya sama si Damar itu pintu ditendang kan, dibuka. Blah. Ya bener gak ada apa-apa lur. Terus besokannya, ini parah sih. Di depan rumah, di lantai depan pintu, kalian tahu gak? Si Damar sama Sinta itu menemukan ada tumpukan kotoran. Ya kalau kotoran anjing atau kotoran kucing itu mending ya, wajar gitu kan di kompleks perumahan. Ini kotoran manusia lur, mana itu gede banget katanya. Damar sama Sinta itu auto mual-mual dong ya ngelihat si tumpukan pupita itu. Akhirnya mereka berdua itu langsung lah ngebuang si kotoran itu pakai serok, dibersihin lantainya, dipel segala macam. Bahkan mereka ini sampai ngide kepengin nyiram lantai itu tuh pakai air kembang 7 rupa. Saking jijiknya. Gak sampai situ aja, besoknya itu masih ada lagi lur. Cuman yang besoknya itu bukan di luar rumah, tapi di dalam. Parah gak sih? Astagfirullah, kok bisa ya? Dan itu gak mungkin dong si Damar atau Sinta yang ngelakuin itu. Pokoknya aneh banget deh itu. Terus mereka juga dapat gangguan-gangguan lain. Kayak si Damar ini ceritanya lagi di kafe kan. Terus dengar istrinya manggil dari dalam rumah. Tapi pas dicek istrinya tuh gak manggilin lur. Asli ya itu merinding banget. Karena yang dengar panggilan dari istrinya itu bukan cuma si Damar. Tapi teman-temannya Damar yang ada di coffee shop tuh pada dengar semua. Nah puncaknya ya lur ya, pada suatu hari malam-malam abis closingan kafe gitu, si Damarnya kan di kafe ya. Terus Sinta ini tiba-tiba manggilin suaminya dari dalam rumah. Kali ini beneran istrinya ya. Pas dicek ke dalam, kalian tahu nggak? Wah ini nggak masuk akal banget sih seriusan. Ternyata ada wajan lagi melayang gitu lur, dan itu melayangnya sambil muter-muter kayak gangsing gitu. Wah itu udah gak masuk akal banget sih lur, tapi itu beneran yang disaksikan Damar sama Sinta. Kalian tahu habis itu bukannya jatuh ya ketika udah ketahuan nih sama manusia-manusia yang ada di situ, justru si wajannya itu tuh malah terbang ke arahnya Sinta. Kayak wush gitu kan. Untungnya si Sinta itu refleks ngehindar dong. Coba kalau enggak, bahaya banget gak sih? Di situ ya Sinta itu udah bener-bener ketakutan, gemetaran banget. Tapi si Damar itu malah justru makin emosi kan sama gangguan-gangguan itu. Oh udah berani kamu yang ngelukain istri saya, sini tampakin diri kalau berani. Kayak gitu kata si Damar. Langsung lur gak pakai lama ya. Si Damar ini ngedenger ada suara cekikikan yang persis sama kayak waktu di toilet itu dari telinga kanannya. Dan gak cuma suara aja lur, tapi Damar ini juga merasakan ada hembusan nafas dari sampingnya dan itu tuh bau banget. Di situ Damar ini refleks langsung baca basmalah dan nonjok si sesuatu yang ada di samping kanannya dia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kayak gitu. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Tangan kirinya Damar itu bener-bener kayak ngerasain abis nonjok sesuatu. Bahkan sampai buku-buku jarinya itu merah-merah lur. Padahal gak kelihatan ada apa-apa. Wah abis itu Sinta ini udah makin gak kuat ya kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah rumah. Padahal pada saat itu Damar juga masih mau mengusahakan semacam kayak mau ngerukyah rumahnya, barangkali kan bisa bersih ya. Tapi ibu negara tuh udah kayak maksa banget kepingin pindah saking takutnya. Jadi ya udahlah akhirnya mereka memutuskan untuk pindah, sekaligus kafenya juga ikut dibawa. Dan alhamdulillahnya sejak mereka pindah itu mereka nggak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian mistis kayak yang di kontrakan sebelumnya.
Udah deh ceritanya selesai. Nah, menurut kalian kenapa coba si Damar sama istrinya itu bisa diganggu hal-hal kayak gitu? Apakah itu memang penghuni rumah kontrakannya yang memang sudah ada dari dulu? Atau itu semacam kayak kiriman? Nah, coba kalian komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa selalu update sama cerita sedulur lainnya. Barangkali ada cerita kamu di situ. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Dadah.